Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial, tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Cik, aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ayo jalan, jalan. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri yang pertama ini, didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Indrawati sebagai Lara Manis, Francisca sebagai Nyai Selir, dan Beni sebagai Ki Sembarang. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Lara Manis mengambil keputusannya sendiri. Kemudian dia pergi meninggalkan desanya secara diam-diam. Semuanya dia lakukan karena merasa dirinya benar-benar tertekan. Dia merasa hidupnya bagaikan berada di atas bara api neraka dikarenakan hinaan, cacian, dan kadang penganiayaan penduduk desanya yang menyerang dirinya. Aku sudah jauh meninggalkan desaku. Aku sendiri tidak tahu sampai di mana aku sekarang ini. Gelap sekali. Aku tidak bisa lagi melihat arah jalanku sendiri. Kenapa perasaanku terasa tidak enak sekali? Hatiku tiba-tiba berdebar-debar. Perasaanku seperti ada orang yang mengikuti aku di belakang. Aku tidak melihat apa-apa di belakangku. Tapi perasaanku semakin tidak enak sekali. Aku sepertinya mendengar ada suara langkah orang terus mengikuti aku di belakang. Lara Manis menghentikan langkahnya. Gadis itu melihat ke arah ke belakang. Suasana begitu gelap.
namun tak ada yang bisa dia lihat. Akhirnya Lara Manis memutuskan untuk berjalan lagi, memasuki hutan belantara. Menjelang tengah malam, Lara Manis sampai di hutan Ciremai. Mendadak dia berhenti ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pasti ada orang mengikuti aku. Aku dengar daun-daun kering seperti diinjak-injak orang. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Mungkin orang itu bersembunyi. Aku mendengar suara langkah kaki orang itu lagi. Apakah mungkin ada orang selain aku di hutan ini? Sepertinya aku memang sedang diikuti orang. Tapi orang itu tidak mau menampakkan diri. Hei! Siapa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo, keluarlah! Kalau kau ingin bertemu denganku, jangan kau buntuti aku terus. Ayo keluar! Dia tidak muncul juga. Biar saja. Mau apa sebenarnya mengikuti aku terus? Kakiku rasanya letih sekali. Sebaiknya aku istirahat saja. Aku mau kemana sebenarnya? Aku tidak punya tujuan yang pasti. Aku hanya ingin pergi jauh sekali dari desaku. Aku tidak mau lagi melihat desaku. Rasanya sudah seperti neraka. Aduh. Penyakit jahanam. Lara Manis menjadi kesendirinya sendiri dikarenakan penyakit boroknya. Lalu kedua tangannya mencakar-cakar wajahnya hingga membuat luka berdarah dan nanah pada borok-boroknya. Borok jahanam. Aku lebih baik mati. Aku tidak mau hidup penuh penderitaan begini. Gara-gara borok-borok ini, aku diusir dari desaku. Aku menjadi bahan hinaan dan ejekan orang. Tidak. Aku harus mati. Aku harus mati. Aku sudah tidak berguna hidup. Aku tidak mau diriku menjadi bahan ejekan dan hinaan orang. Tidak. Apa salah dan dosaku hingga nasib anakmu buruk begini? Kenapa aku dilahirkan ke dunia ini dengan wajah buruk begini? Lara Manis merengek bagaikan bocah. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Dan pada saat itu, mendadak sepasang mata memancar merah muncul berkelebat mendekati Lara Manis. Kemudian sepasang mata yang memancar merah itu menjelma menjadi seorang nenek bungkuk. Anak manis. Siapa? Siapa kau, Nenek? Jangan takut, anak manis. Apa yang sedang kau sedihkan? Aku tidak sedih. Aku kesal dengan penyakit borokku. Kau siapa? Apakah kau yang sejak semula membuntuti aku? Iya, aku memang membuntutimu. Aku kasihan melihatmu. Kenapa kau sedih, anak manis? Wajahmu cantik. Kau pasti banyak disukai laki-laki. Nenek bohong. Aku tidak bohong. Kau benar-benar cantik. Apa nenek tidak melihat? Wajahku penuh borok busuk. Kedua tanganku, kedua kakiku juga. Lihatlah semuanya.
Kau terlalu menghina dirimu sendiri. Aku tidak menghina diriku, Nek. Tapi aku kesal dengan penyakit borokku. Aku menjadi bahan hinaan orang. Aku terpaksa harus pergi dari desaku. Hidupku sudah tidak berarti apa-apa lagi. Aku ingin mati. Kalau saja kau masih ingin mempercantik dirimu, tentunya kau tidak berpikiran seperti itu. Bagaimana aku bisa menjadi cantik? Bagaimana penyakit borok parah ini akan lenyap? Itu mimpi, Nek. Aku sanggup membuat wajahmu menjadi cantik dan melenyapkan penyakit borokmu itu. Kau tidak main-main, Nek. Kau pikir aku ini anak kecil, ha? Kalau kau sungguh-sungguh, datanglah ke puncak Gunung Ceremai. Ke puncak Gunung Ceremai? Iya. Mau apa aku ke sana? Aku sudah dengar kabar tentang angkernya Gunung Ceremai. Apakah kau akan menjadikan diriku menjadi santapan makhluk siluman di sana? Kau nampaknya meremehkan aku. Kau pikir aku ini siapa? Maafkan saya. Saya tidak bermaksud mengejek nenek. Saya hanya bertanya, mau apa saya disuruh datang ke puncak Gunung Ceremai? Kau tidak perlu banyak tanya. Pergilah ke sana. Aku akan menunggumu. Nenek, tunggu! Nenek itu lenyap. Cepat sekali dia hilang. Siapa nenek itu sebenarnya? Dia akan menungguku di puncak Gunung Ceremai. Pagi mulai merekah. Cahaya matahari mengintip dari celah-celah daun pepohonan. Pagi ini kita melihat ke pondok Lara Manis yang telah ditinggalkannya. Di pondok yang berbentuk panggung itu, Nyai Selir Ibu Lara Manis nampak sedang kebingungan dengan hilangnya Lara Manis anak gadisnya. Lara Manis, Lara Manis, di mana kau? Lara Manis. Kemana anak itu? Aku khawatir dia keluar lagi. Aku khawatir dia kenapa-kenapa lagi. Lara Manis, Lara Manis. Kemana anak itu? Aku khawatir sekali dia pergi jauh. Dia memang sering pergi tanpa memberitahu aku. Biasanya dia jalan-jalan ke induk desa. Aku takut dia akan mengalami kejadian seperti kemarin. Kepala dan keningnya sudah luka, bekas ditimpuki penduduk kemarin siang. Aku harus mencari dia. Lara Manis! Lara Manis! Nyai Selir dengan tergesa meninggalkan pondoknya. Akhirnya sampailah dia di induk desanya. Dia kebingungan, wajahnya kelihatan cemas. Di mana anak itu? Bapak-bapak, maaf, apakah kalian melihat Lara Manis, anak saya? Kenapa kalian malah menjauhi aku? Kalian tidak mau menjawabnya. Memangnya aku kenapa? Nyai Selir sedih dan kecewa karena penduduk desa yang ditanya malah menghindar jauh-jauh. Kemudian dia bertanya lagi pada sekelompok pemuda desa yang tengah berkumpul. Apakah di antara kalian ada yang melihat Lara Manis, anak saya? Kalian juga menjauhi aku. Kalian tidak menghiraukan aku. Apa salahku? Kenapa semua orang memandangku sudah seperti pengemis jalanan?
Mereka sepertinya jijik melihat aku. Lara manis, Lara manis, Lara manis, Lara manis. Hei, berhenti! Bukankah kau Nyai Selir, Ibu Lara Manis? Kau Ki Sembarang? Kau pasti tahu di mana Lara Manis anakku berada, kan? Aku tidak mengurusi anak sial itu. Aku benci pada anakmu. Ingatkan padamu, kami tidak mau melihat Lara Manis ada di desa ini. Anakmu harus segera pergi dari desa ini. Penyakit buruknya berbahaya. Anakku tidak apa-apa. Dia bukan orang jahat. Penyakitnya tidak akan menular. Tutup mulutmu. Kau kejam. Kau punya hati, tapi kau tidak punya perasaan. Diam, kataku. Aku tahu. Kalian benci pada Lara Manis. Tapi dia bukan binatang jalanan. Dikejar-kejar seperti maling. Ditempuki dengan batu dan diusir. Aku ibunya. Aku yang melahirkan dia. Aku tidak terima anakku disakiti. Kau harus memberitahu di mana Lara Manis sekarang berada. Kurang ajar. Kau kejam. Kurang ajar kau. Hei, jangan lari kau. Jangan lari. Bangsat. Biar saja anak itu mampus. Nyai Selir mencari Lara Manis. Gadis itu rupanya pergi dari pondoknya. Kuharapkan gadis itu pergi dari desa ini. Terkutuklah kau, Ki Semarang. Terkutuklah kau. Lara Manis. Lara Manis. Nyai Selir terus berlari dan menangis menuju ke pondoknya. Wanita setengah tua itu masih saja berteriak memanggil-manggil Lara Manis anaknya. Sebentar kemudian dia sampai di pondoknya, langsung masuk dan menutup pintu pondoknya. Lara Manis, di mana kamu, anakku? Ibu takut kau kenapa-napa. Ibu takut kau telah diapa-apakan orang. Lara Manis, luka di kepala dan keningmu belum sembuh, anakku. Nyai Selir merapatkan tubuhnya pada dinding pintu. Wanita setengah tua itu kemudian duduk menyender. Air matanya meleleh di antara dua belah pipinya. Kau tidak pernah mengganggu orang. Kau anak baik. Mereka memang kejam. Mereka tidak punya perasaan. Ki Sembarang telah menghasut penduduk agar Lara Manis diusir dari desa ini. Kejam. Kejam. Bagaimanakah kisah selanjutnya?